Selamat Natal. Selamat Natal. Ya kalau pas tahun ini bersyukur ya, Natal tanggal 25 Desember pas hari Minggu ya. Mungkin kalau yang di Indonesia justru nggak bersyukur gitu ya. Aduh, yang kerja kurang ini hari liburnya. Biasanya libur kan nggak libur, tapi kalau di Jepang mungkin bersyukur ya, karena biasanya kan di Jepang nggak hari libur gitu ya. Dan jujur tahun kemarin pun juga di Jepang karena nggak ada libur, karena saya pas masih awal di Jepang belum ada cuti. Aduh, 25 Desember masuk kerja gitu. Tapi bersyukur bahwa tahun ini Natal ada di hari Minggu dan kita boleh berkumpul di sini. Tapi satu hal juga yang perlu kita syukuri, bahwa di Indonesia yang mungkin kita tahu mayoritas bukan orang Kristen ya, tapi di negara kita Natal masih diperingati jadi satu hari besar, dan kita perlu untuk terus berdoa bagi bangsa kita. Kita tahu mungkin belakang ini juga ada insiden-insiden yang ada terjadi gitu ya, tapi kita boleh senantiasa berdoa buat bangsa kita, biarlah kerukunan beragama, biarlah kebebasan beragama boleh tetap terjaga, dan kita boleh memiliki waktu, memiliki rasa nyaman gitu ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tapi biarpun di Jepang ini bukan hari raya gitu ya, tapi mau nggak mau kita lihat di Jepang ini marak juga gitu Natal, dan kayak yang Pak Pendeta Atsumi minggu lalu khotbahkan, sekarang Natal itu bukan lagi jadi, seakan-akan bukan lagi jadi milik orang Kristen gitu, bahkan orang yang bukan Kristen pun ngerayain gitu. Iya. Tapi tentunya buat kita yang orang Kristen ada perasaan yang beda. Nggak tahu kalau ya, tadi pun juga waktu di Osaka, Ibu Helen waktu khotbah dia juga bilang ada perasaan lain gitu. Kalau ini ya, dari kecil kita udah jadi orang Kristen, itu waktu Natal itu ada rasa yang beda, ada rasa ya mungkin susah dijelaskan, ada rasa damai, ada rasa sukacita gitu ya. Tapi mungkin buat kita sekarang ada banyak kesan Natal yang beda-beda, yang mungkin orang yang nggak kenal Tuhan gitu, mereka kesannya sukacita gitu ya, apati gitu ya. Mungkin buat KFC tadi dibilang ada satu hal yang unik gitu ya kalau di Jepang ini. Kalau di tempat lain Natal itu image-nya dengan gini, tapi cuma di Jepang ini Natal itu dirayakan dengan makan KFC. Itu bahkan mungkin di negara asalnya KFC pun orang kaget gitu ya. Di Jepang ini orang rayain Natal makan KFC gitu. Tapi satu hal yang unik ya, mungkin kita perlu syukuri aja gitu. Tapi ada banyak hal yang mungkin kalau kita tanya satu orang itu mungkin beda-beda ya. Ada yang apa kesannya tentang Natal? Mungkin sukacita. Mungkin ada yang orang bilang ada damai. Ada yang bilang mungkin sejahtera gitu, ada yang mungkin syahdu gitu. Sedikit intermezzo, syahdu itu seringkali kita dengar gitu ya waktu Natal. Natal yang syahdu, apa sih artinya syahdu itu kalau bahasa Indonesia? Syahdu itu identik dengan tenang kan? Dengan kusuk gitu. Itu betul itu. Ya mungkin kadang kita orang Indonesia nggak ngerti juga gitu. Apa sih ini? Mungkin dekat-dekat syahdu, sendu, deket ya, enggak ya, tapi beda ya. Tapi kalau kita searching di internet gitu ya, kan kita sekarang zaman googling gitu ya, kita cari gitu. Kalau kita carinya bener misalnya syahdu KBBI, kan Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluar gitu. Oh, syahdu itu artinya mulia, agung, khidmat, kusuk gitu. Nah itu ya memang suasana Natal mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau kita googlingnya cuma syahdu gitu aja, tahu yang keluar lagunya Bang Haji Roma. Iya. Jadi agak beda gitu. Kalau cuma sekedar intermezzo aja. Tapi bagi orang sekarang ini ketika kita lihat Natal mungkin sangat beda gitu ya. Karena apa? Ketika kita lihat Natal, kita tahu secara keseluruhan cerita Natal itu. Tapi ketika kita coba lihat apa kesan orang-orang yang
ada di seputar kisah Natal ini, apa perasaannya sama? Mungkin enggak gitu ya. Karena kan beda kan kalau kita lihat sesuatu itu kita udah tahu dari awal sampai akhirnya gitu. Mungkin kalau kita yang suka nonton bola itu, kalau kita kan sukanya nonton live gitu ya. Karena apa? Ya kalau udah tahu ke N-nya itu mungkin udah nggak terlalu seru lagi gitu. Kita tim kesayangan kita kebobolan 1 gol pun, ayo biarin nanti menang kok gitu kan. Tapi waktu kita jalani itu step by step, kita nggak tahu akhirnya itu tentunya akan beda sekali gitu ya. Makanya di kesempatan ini saya rindu untuk angkat ya ini tema juga dari Pak Aib ya, bahwa Natal itu ada juga satu aspeknya itu pergumulan hidup gitu. Kita mau baca dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita baca bergantian ya. Lukas 1 ayatnya yang ke-26 sampai 38. Kita baca bergantian. Saya baca yang genap, saudara sekalian baca yang ganjil. Lukas 1 ayatnya yang ke-26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini satu kisah yang mungkin kita udah berkali-kali, mungkin bahkan ratusan kali dengar. Dan mungkin juga waktu kita sekolah minggu dulu, sini lulus sekolah minggu enggak ya? Kalau kita waktu sekolah minggu itu kan waktu Natal kan sering kan ada kisah Natal gitu kan. Ada yang memang mungkin langsung dari pengumuman dari Kaisar Agustus atau apa, tapi ada juga yang seringkali ngangkat ini jadi start awal dari kisah Natal itu gitu. Ya biasanya kan Maria entah baru ngapain gitu kan, mungkin nyapu-nyapu atau apa kan. Kalau bengong kan nggak serius juga gitu. Mau nonton TV juga nggak ada TV gitu. Tapi waktu Maria di sana seorang diri, ada malaikat datang biasanya ya pliki gitu. Biasanya anak-anak kecil cewek cute gitu datang gitu kan, ngasih berita gitu. Tapi kalau kita lihat itu apa seperti itu mungkin enggak juga ya. Kalau kita bandingkan, ini kan Tuhan menyuruh malaikat Gabriel. Kalau kita bandingkan dengan di Daniel, malaikat Gabriel sebenarnya bukan pernah datang cuma waktu di Perjanjian Baru. Dia juga datang di kisah Daniel. Nah di sana diceritakan bahwa Gabriel ini bentuknya seperti seorang laki-laki.
Jadi ya nggak yang cute gitu datang gitu. Tapi mungkin nanti kalau pas ada kesempatan bisa minta Pak Ayub jelaskan lebih dalam kalau PA apa sih memang benar Gabriel ini penampakannya seperti seorang laki-laki atau memang laki-laki atau malaikat ini punya gender nggak sih? Kalau yang jelas kita bilang kalau malaikat itu nggak menikah dan dinikahkan gitu, tapi apa itu berarti dia nggak punya gender? Ya mungkin nanti bisa tanya Pak Ayub. Saya akan jelaskan di sini. Tapi di kisah itu yang jelas malaikat datang untuk bawa satu berita. Dan di ayatnya yang ke-30 malaikat bilang, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, kadang kalau kita dengar kasih karunia kita seneng gitu ya, kita dapat kasih karunia gitu. Mungkin kita udah bayangkan apa sih kasih karunia ini, keberuntungan atau mungkin uang yang banyak atau apa, karena kan karunia kan. Tapi kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya kita ngerti bahwa apa yang dimaksud dengan kasih karunia itu. Di ayatnya yang ke-31 dia bilang, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi kasih karunia itu adalah seorang anak. Yang mungkin buat Pak Kris, Budi Bora yang baru dapat anak itu, memang anak ini kan dibilang buah hati kan. Dan orang sangat menantikan. Saya pun juga menantikan gitu. Dan kita tunggu-tunggu. Nggak tahu mungkin perasaan Pak Kris waktu pertama dengar mau dapat anak gitu, udah hamil gitu. Itu perasaannya mungkin tidak terungkapkan dengan kata-kata ya. Begitu. Nggak tahu sih, cuma mungkin aja karena jujur kalau saya kan memang mengharapkan seorang anak gitu. Kalau misal aku dapat berita kayak ini pasti seneng banget gitu ya. Tapi masalahnya waktu itu Maria kan belum menikah gitu. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di ayat yang ke-27 dibilang dia seorang perawan yang bertunangan gitu. Jadi dia masih dalam tahap bertunangan, belum menikah gitu. Nah, kalau dibilang kita mau dapat anak dan konteksnya kita belum menikah, itu kira-kira kayak apa? Itu mungkin bukan karunia lagi, itu mungkin malah petaka ya kan. Mungkin kita udah aduh kayak apa gitu kan. Tapi mungkin di satu sisi kita juga bisa bilang tapi kan malaikat bilang ini nanti yang dilahirkan itu Yesus loh gitu. Ya kan? Dan kita memang bisa baca di ayatnya yang selanjutnya, malaikat memang memberitahukan gitu, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Gak cuma berhenti sampai di situ, malaikat menceritakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi itu satu janji yang luar biasa gitu kan, yang mungkin kalau buat orang biasa ini kayaknya janji yang indah gitu ya. Tapi kalau kita lihat beneran nggak sih ini jadi satu karunia atau pergumulan? Kadang ketika kita lihat sesuatu gitu ya, apakah sesuatu itu karunia ataukah itu satu pergumulan? Itu mungkin kadang bedanya tipis gitu ya. Di satu sisi mungkin dia punya pengharapan ke depan, anaknya ini jadi seperti yang diceritakan ini, dia akan jadi besar, dia akan menjadi anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud bapa leluhurnya. Satu janji yang indah. Tapi di satu sisi ya dia kan tadinya udah tahu kan kita bahwa dia belum menikah gitu. Seperti apa ini? Apakah kalau misal punya anak belum menikah, apa nggak jadi satu hal yang musibah gitu? Mungkin kadang kita ketika di dalam kehidupan kita juga mengalami pergumulan, kadang kita bilang ya tapi masih mending lah Maria, kan dia datengin sama malaikat. Kalau aku waktu bergumul juga Tuhan datang lewat malaikat, aku pun pasti percaya kok. Ya kan, kadang mungkin kita mikir gitu kan, Tuhan aku lagi bergumul nih, kasih tunjuk dong
kalau misal aku lihat sesuatu yang besar, kau kirim malaikatmu Tuhan, itu mungkin aku percaya ya kan. Kadang kita mikir gitu, tapi apa kondisi Maria sama gitu. Ketika dia dengar itu apa hanya karena malaikat datang itu pasti orang akan langsung percaya. Kita coba kembali agak mundur sedikit, kita lihat kondisi Maria waktu waktu Gabriel datang kepada dia. Di ayatnya yang ke-28 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dan responnya di ayatnya ke-29 seperti apa? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, mungkin kalau kita bayangkan gitu ya, si Gabriel kan datang tadi kan udah dibilang kan dia bukan yang cute gitu kan, tapi malaikat Allah yang memang dia seorang laki-laki, penampakannya itu seperti laki-laki, dan Alkitab juga selalu pakai kata ganti dia itu maskulin gitu. Dan dia bawa otoritas Allah untuk memberitakan firman Allah. Jadi dia bukan yang gemulai gitu kan, tapi datang gitu. Mungkin pertama waktu saya baca bagian ini saya pikir mungkin si Maria terkejut, tiba-tiba ada copot gitu. Terkejutnya gitu. tapi ketika saya coba lihat lagi gitu ya, di beberapa, coba bandingkan di beberapa terjemahan lain gitu ya, misalnya di New King James Version, di sana sama waktu awal di ayat 28 malaikat itu menyampaikan salamnya, dia bilang, "Rejoice highly favored one, the Lord is with you, blessed are you among women." Jadi bersukacitalah hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, dan diberkatilah engkau di antara wanita-wanita. Satu salam yang luar biasa ya kan, satu salam yang luar biasa. Mungkin kalau kita bayangkan itu satu pujian sanjungan kita, mungkin kalau ada orang bilang gitu, mungkin kita langsung bilang, ku tersanjung gitu ya. Tapi apa respon Maria? Bener kayak gitu? Kalau kita baca di New King James Version di ayatnya yang ke-29 dikatakan, dia bukan terkejut, tapi but when she saw him, she was troubled at his saying and considered what manner of greeting this was. Jadi dia troubled, ada satu ketidaknyamanan di situ. Kalau di New American Standard dia bilang perplexed. Jadi ada satu kebingungan, satu kekhawatiran, satu ketidaknyamanan karena nggak ngerti ini apa ini maksudnya gitu. Di bahasa Jepang pun juga dipakai kata munasawagi. Jadi ada satu ketidaknyamanan, ada satu hal yang bukan terkejut kaget gitu, tapi ketidaknyamanan. Karena apa? Mungkin malaikat ini kan tentunya beda dengan kita kan, dan di situasi yang seperti itu dia nggak menyangka gitu ya, ada seorang malaikat datang dan menyampaikan salam yang begitu tinggi. Jadi kalau kita lihat di konteks ini, bukannya malaikat itu datang kayak yang tadi dengan lemah lembut, dengan penuh kedamaian, ini loh aku ini, bukan kayak gitu. Tapi justru ada rasa nggak nyaman, ada ketakutan, karena dia kan nggak paham ini istilahnya kan bukan manusia kan, ada satu hal yang beda sama yang dia alami sehari-hari gitu, dan itu dia membuat dia nggak nyaman gitu. Dan kalau kita bandingkan di beberapa bagian lain pun juga sama. Sebelum di perikop ini, malaikat Gabriel juga datang nyampiri siapa? Kalau di atasnya Zakaria, yang memberitakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan saat itu juga waktu
malaikat datang juga apa responnya? Takut gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan, Tuhan iyalah dia bergumul tapi kan ada malaikat datang. Aku kan nggak ada malaikat datang. Jangan kita cepat-cepat bilang gitu. Mungkin malaikat datang kita takut juga gitu mungkin kan. Mungkin gitu. Kalau kita nggak siap, kalau kita main-main gitu ya, mungkin nggak siap. Mungkin kita justru nggak jadi berkat. Tapi di situ kita lihat setelah itu baru malaikat bilang jangan takut gitu, karena engkau mendapat karunia dari Allah. Jadi tetap bukan hal yang mudah untuk menerima. Oh, ini ada satu berita dari Tuhan, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki di kondisinya dia yang belum bersuami, biarpun itu yang menyampaikan malaikat. Mungkin ada pergumulan di situ. Dan nanti kalau kita lihat, Maria tahu gitu ya, bahwa malaikat bilang akan seperti ini, akan seperti ini. Tapi masalahnya orang di sekitar Maria kan nggak tahu. Waktu malaikat menyampaikan itu kan cuma ada Maria. Ya Maria ngerti gitu, tapi gimana orang di sekitarnya? Mereka kan nggak ngerti gitu. Malaikatnya kan nggak ngadain jumpa pers gitu. Ya mungkin disitulah letak pergumulan Maria gitu. Ada beberapa resiko yang dia harus hadapi sehubungan dengan anak yang dijanjikan ini. Yang pertama ya kan seperti yang kita lihat di atas, dia statusnya waktu itu masih tunangan, dia belum menikah. Tentunya dia punya status tunangan, ada cowok yang jadi tunangannya kan. Ya kalau misal kita udah punya pasangan gitu, tiba-tiba yang satu kok hamil gitu, kira-kira gimana? Ya tentunya ada risiko si Yusufnya ini mencak-mencak ya kan. Ada risiko untuk dia dituduh berzina, ada risiko dia dituduh yang sebetulnya dia nggak lakukan gitu. Bahkan ada risiko si Yusuf ini menceraikan dia. Kalau di budaya orang Yahudi saat itu memang biasanya setahun sebelum pernikahan mereka itu mereka tunangan dulu, dan itu udah mengikat gitu. Jadi istilahnya itu kalaupun mereka pisah itu bukannya ya udah bye-bye gitu aja, tapi istilahnya cerai gitu. Dan ketika kita lihat resiko ini, apa resiko ini nggak nyata? Karena kalau kita bandingkan sama Matius kan, di situ di Matius 1 ayat 19, mungkin kita lihat sekilas. Matius 1 ayatnya yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya resiko ini bukan resiko yang ya cuma di awang-awang gitu. Memang pada saat itu sangat memungkinkan ya kan, kalau kita punya pasangan orang aku nggak ngapa-ngapain, dia kok tiba-tiba hamil gitu kan. Ya mungkin itu jadi kekhawatiran juga buat Maria waktu itu. Oke, ini nanti anak Allah yang hidup gitu ya. Tapi dengan resiko ya mungkin Yusuf akan menceraikan dia. Kira-kira itu jadi satu pergumulan yang berat enggak? Mungkin kita jangankan yang udah tunangan, lagi pacaran aja kita, kalau kehilangan pacar kita itu rasanya kalau setengah mati mungkin kita nggak usah sampai tunangan itu pun rasanya udah berat kali gitu kan. Tapi ini satu resiko yang nyata gitu. Bahkan memang di satu titik resiko ini seakan-akan hampir jadi kenyataan gitu. Dan memang Yusuf ada maksud untuk itu. Yang kedua, ya bukan cuma Yusuf aja ya, tentunya Maria kan punya keluarga kan. Ya kalau misal kita di biasalah sinetron Indonesia gitu kan, ada anak masih SMA gitu udah
hamil gitu, gimana respon bapak ibunya? Apa gitu? Kamu ini mencoreng nama baik. mungkin akan jadi masalah besar gitu. Bukan cuma sama Yusuf, tapi di keluarganya akan jadi satu masalah besar. Karena mau nggak mau kalau ada anak di luar pernikahan itu bukan cuma yang punya anak itu kan, jadi keluarganya ini kan jadi ikut ke bawah gitu. Dan itu juga jadi satu pergumulan yang berat kan. Oke, ada janji Tuhan, anak ini akan jadi seperti ini, akan jadi seperti ini. Tapi bukannya itu janji yang indah aja gitu. Ada risiko besar di situ. Yang ketiga bukan cuma dari keluarga, tapi juga dari omongan orang-orang ya. Ya, si Maria kan yang dia lihat malaikatnya gitu, tapi orang lain kan nggak lihat. Yang dilihat orang lain apa? Kamu ini hamil itu. Padahal orang lain di sekitarnya itu taunya apa? Dia belum menikah, taunya dia baru tunangan ya kan. Ini kok ini pasti ya udah mulai gitu. Dan kalau gosip itu ya tahu sendirilah, karena orang Indonesia juga suka gosip kan. Dan kadang omongan orang itu bisa jadi satu hal yang menyakitkan, benar nggak? Kadang kita merasa disalah mengerti orang, itu rasanya enak nggak? Ya, mungkin yang kita udah ngalami gitu ya. Aduh, aku ini maksudnya tulus loh, aku maksudnya baik, tapi kok disalah mengerti sama orang sih, bahkan malah diomongin yang enggak gitu. Ya kalau mungkin kita masih omongan ini gini yang ini mungkin masih biasa, ini diomonginnya ini gimana di luar nikah, omongannya agak lebih dalam gitu. Ini pasti orang nggak bener ini cewek apaan gitu. Mungkin kan itu jadi satu hal yang betul-betul nyesek gitu ya kan. Kalau kita coba pahami situasinya itu, seandainya Maria mau menjalani itu jadi resiko yang besar buat dia. Kira-kira kalau dari kita punya pergumulan yang harus kita pilih, kita mungkin harus ada resiko dengan pasangan kita, resiko dengan keluarga kita, resiko diomongin orang. Mau nggak kita masih pilih janji Tuhan? Mungkin kita mikir lagi. Dan bukan cuma berhenti situ aja, ada risiko besar lain yang ditanggung Maria. Karena saat itu kalau di zaman Maria dia akan berlaku hukum Taurat, dan di hukum Taurat itu kan barang siapa berzina, dia harus dibawa keluar dari daerah tersebut dan dirajam dengan batu sampai mati. Jadi tantangannya itu bukan cuma ngomong masalah sama pasangan, cuma sama keluarga, sama teman-teman lingkungan sekitarnya, tapi bahkan sampai mungkin ada risiko dia kehilangan nyawanya. Mungkin kalau kita selama ini lihat malaikat kasih kabar kedatangan Tuhan Yesus, kita sambut itu dengan sukacita, ya karena kita yang dapat keselamatan itu, kita nggak ngalami kayak Maria. Tapi seandainya kita di posisi Maria, apa kira-kira kita sanggup itu untuk menerima segala risiko itu? Mungkin kita timbang-timbang lagi gitu ya. Ada janji Tuhan loh, janjinya nggak main-main gitu. Engkau akan melahirkan anak-anak, dan anak-anak ini anak yang dijanjikan itu bukan anak yang sembarangan gitu. Dia akan mengandung Tuhan Yesus yang akan menebus dosa manusia. Itu janji yang luar biasa besar, anugerah yang besar. Tapi di balik janji itu ada satu tantangan yang nggak kalah besar juga gitu. Ya kita saat ini belajar dari respon Maria. Kita
sudah baca tadi respon Maria di ayatnya yang ke-38, satu kata-kata yang begitu indah. Kita coba baca bersama-sama ya. Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Satu kata-kata yang luar biasa. Satu respon yang luar biasa. Yang jujur, ya saya sih nggak mungkin melahirkan anak gitu ya. Tapi kalau misal saya di posisi Maria, kira-kira berani nggak ya ngomong kayak gini? Mungkin berat. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari dari respon Maria ini. Yang pertama, dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi dia ngerti dengan betul siapa dia, posisinya dia di hadapan Tuhan itu seperti apa. Dia tahu, oh aku ini hamba Tuhan. Dan sebagai hamba, dia tentunya perlu taat sama Tuannya. Tuhan adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Benar enggak? Kita di dalam kehidupan sehari-hari sudah menempatkan dia sebagai Tuhan. Kadang kita kalau boleh jujur kan kita tempatkan Tuhan itu enggak sebagai Tuhan kan. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu ya kan. Kalau enggak sesuai keinginan kita, Tuhan kenapa kayak gini ya kan. Kira-kira itu satu sikap hamba atau satu hal yang perlu kita pelajari dari Maria. Dia tahu dengan betul posisinya sebagai hamba dan dia tempatkan dirinya di posisi hamba itu, taat pada Tuhannya. Yang kedua, kita lihat di sini bahwa Maria tetap taat kepada Tuhan apapun konsekuensinya. Makanya dia bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa ini satu hal yang gampang? Mungkin enggak ya. Waktu Maria mendengar ini, mungkin bukannya dia juga naif gitu, oh ya udah oke aja, enggak gitu. Tapi saya percaya bahwa Maria juga mikir gitu. Dan ketika malaikat sampaikan itu, dia tanya juga gitu kan. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-34, dengar itu bukannya cuma oh iya gitu aja. Tapi Maria tanya kan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi dia tahu kondisinya. Ketika dia menerima anak itu, Tuhan aku belum bersuami loh, nanti kayak apa? Mungkin itu hal yang belum bisa dipahami buat dia. Makanya dia tanya. Tapi satu hal yang indah bahwa ketika dia tanya, itu bukan dia mempertanyakan rencana Tuhan, tapi dia tanya dengan kerendahan hati, tanya dengan ketaatan. Kalau kita bandingkan, sebetulnya di pasal ini ya, Lukas 1 ini, malaikat Gabriel datang kan 2 kali kan. Yang pertama yang kepada Zakaria memberitakan Yohanes Pembaptis. Yang kedua setelah itu 6 bulan setelah itu malaikat datang kepada Maria gitu. Dan sama-sama responnya sebenarnya kalau kita lihat. Waktu kita lihat di perikop yang barusan kita baca tadi, ada juga pertanyaan Maria kan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dan kalau kita bandingkan sama waktu malaikat datang kepada Zakaria, Zakaria juga seperti apa? Sama kan, tanya dia kan. Mungkin kita baca dikit di Lukas 1 ayat 18. Jadi setelah malaikat Gabriel sampaikan berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, si Zakaria ini berkata gitu kepada malaikat, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi?
Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sama-sama bertanya. Tapi saya percaya di situ ada satu perbedaan yang mendasar. Kalau kita baca selanjutnya setelah itu apa yang terjadi sama Zakaria? Mungkin kita udah dengar banyak cerita-cerita waktu sekolah minggu dulu gitu ya. Kalau lulus. Ya, tapi kalau kita baca setelah dengar kabar itu kan Zakaria bilang bagaimana aku bisa tahu itu akan terjadi? Aku udah tua, istriku juga udah tua gitu. Dan setelah itu yang terjadi adalah Zakaria bisu karena dia nggak percaya. Jadi dia bertanya itu dalam konteks nggak percaya. Ya. Tapi kan percaya waktu Maria tanya gitu. Maria juga tanya juga gitu kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Terkadang di dalam kehidupan kita ada orang juga bilang jangan kamu tanya-tanya terlalu detail sama Tuhan gitu, taat aja gitu. Ya satu sisi kalau dalam konteks mempertanyakan rencana Tuhan, mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan, yaitu nggak boleh gitu ya. Tapi ketika kita mencari tahu maksud Tuhan, ketika kita mencari tahu tujuan Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan kerendahan hati Tuhan akan jawab itu. Jadi di saat Maria mendengar berita ini pun mungkin dia ada satu pertanyaan, dia nggak ngerti secara penuh gitu, dan dia bertanya, tapi dia bertanya dengan ketaatan. Dan setelah itu pun responnya pun juga respon yang penuh ketaatan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Mungkin seperti yang tadi saya bilang, bukan hal yang gampang untuk diucapkan. Lihat risiko yang ada di depan ini sangat berat gitu. Tapi Maria bisa memberikan satu jawaban yang begitu indah, yang boleh menjadi teladan buat kita. Dia mengerti posisinya dan dia taat kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kok Maria bisa seperti itu? Mungkin kita baca di satu ayat. Jadi sebelum Maria mengatakan responnya ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah suatu kata-kata yang disampaikan oleh malaikat. Ya tentunya ini berasal dari Tuhan, dan Tuhan menggunakan malaikat itu untuk menyampaikan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau di apa namanya, ya mungkin kadang kita mikir ya itu kan bagi Tuhan gitu, bagi saya ya mungkin bisa aja jadi mustahil gitu kan. Tapi di terjemahan lain dari ayat ini dia katakan bukan cuma bagi Tuhan, ya memang pasti ya bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, tapi dikatakan oleh malaikat itu bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang boleh menjadi kekuatan bagi Maria untuk boleh menerima kehendak Tuhan itu. Jadi bersama Tuhan nggak ada yang mustahil. Kata-kata itu disampaikan malaikat kepada Maria, dan itu boleh menguatkan Maria untuk boleh menerima kehendak Tuhan. Dan kita ngerti sebagai tanda kutip mungkin penonton gitu ya, kita tahu sampai akhir kisah itu kekhawatiran Maria itu terjadi enggak? Enggak. Ya mungkin ada satu titik tadi seperti tadi saya sampaikan, Yusuf mau menceraikan, tapi akhirnya Tuhan pun turut campur tangan di situ ya kan. Di dalam kedaulatan Tuhan menjaga rencana ini boleh menjadi rencana yang sempurna. Sekali lagi bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kadang ketika kita menghadapi kehidupan kita sebagai orang percaya juga sama ya. Kehidupan kita nggak selalu enak aja, ada pergumulan, dan kadang ada orang yang ngaku percaya pada Tuhan pun di satu titik ketika harus dihadapkan ini ada satu tantangan di
depan, apakah aku mau tetap ikut Tuhan, apakah aku mau tetap menerima kehendak Tuhan, atau aku lari. Kadang itu jadi satu pergumulan yang berat. Ya kadang kita tanda kutip melarikan diri dengan dibungkus alasan-alasan yang mungkin rohani gitu ya, tapi sebenarnya melarikan diri gitu. Jujur itu jadi satu tantangan yang berat. Tapi biarlah kita boleh meneladani Maria, bahwa apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita adalah hamba Tuhan, dan kita perlu taat kepada Dia. Dan ketika kita taat pada Dia, ketika kita bersama dengan Dia, tidak ada yang mustahil yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Jujur, Natal tahun ini bukan jadi Natal yang gampang buat saya. Mungkin saudara juga tahu, tanggal 10 kemarin kan Natal gabungan kan di Osaka kan, lagi ribet, lagi sibuk ngurusi itu. Ada satu pergumulan berat yang harus dihadapi gitu di masalah kerjaan. Ya mungkin ya kalau di Osaka kan tema tahun ini kan hidup yang beriman dalam kemuliaannya, yaitu mungkin Tuhan kasih satu contoh soal gitu. Kalau guru kan udah jelasin, ini kan kasih satu contoh soal gitu ya, jadi orang ngerti ya mungkin Tuhan kasih contoh soal gitu ya. Jadi backgroundnya mungkin saya ceritakan backgroundnya. Saya kan kerja di Daihatsu, tapi bukan sebagai direct employee gitu. Tapi saya dari outsourcing company, ditempatkan di situ gitu. Jadi satu hari saya dapat tugas gitu untuk study proses welding pakai robot gitu, dan untuk study itu saya perlu gunakan software khusus gitu. Ya softwarenya bukan kayak Microsoft Office atau apa yang umum gitu. Memang itu jarang dipakai gitu. Dan untuk pakai software itu perlu ID khusus gitu. Dan saya nggak punya. Gitu. Ya tentunya waktu di tim meeting gitu saya udah bilang kan sama si bos aku nggak punya lo ID-nya ini gitu. Lah gimana? Aku kan nggak bisa lakukan job ini kan. Ya diskusi-diskusi. Si bos bilang ya udah kamu apply gitu kan, ada formatnya gitu untuk apply dia dapat ID-nya gitu. Cuma di tim meeting yang sama itu juga dari yang memang karyawan tetapnya situ, dia bilang ya udah tapi kan nunggu proses aplikasinya ini kan nggak langsung gitu, makan waktu kan, daripada nggak bisa dilakukan kamu pinjam dulu ID-nya si ya sebut saja si A gitu. Ya si A ini pun juga outsourcing employee gitu. Ya kan disuruh ya sebagai karyawan yang nurut gitu. Ya oke lah gitu kalau gitu. Saya pakai ID-nya dia gitu. Padahal kalau sebetulnya ya waktu itu saya pikir nggak masalah, orang tim leader saya pun di situ kan gitu. Jadi saya pikir nggak ada masalah buat itu gitu. Cuma di satu kesempatan pas itu kan tanggal 10 Natal bersama, tanggal 9 saya ambil cuti, tanggal 8 jadi pas hari terakhir masuk kerja sebelum Natal bersama itu kan dipanggil gitu. Ternyata ketahuan kalau saya pakai ID-nya bukan ID yang saya sendiri, tapi saya pakai ID-nya yang temen itu tadi. Dan itu sebetulnya kalau di perusahaan situ satu pelanggaran yang berat gitu. Dan bos saya pun bilang, sorry kayaknya aku nggak bisa melindungi kamu. Dan bosnya tim leader saya pun langsung panggil dan dia bilang, saya sama si A tadi bilang, saya belum tahu ini akan saya urus ke atas lagi, tapi kemungkinan paling besar ya kalian berdua diberhentikan gitu. Bukan cuma sampai situ, dia bilang lagi, mungkin saya akan cek lagi, mungkin ini kan nyangkut ID, ini kan nyangkut masalah kerahasiaan perusahaan kan, mungkin ini akan dilanjutkan ke bagian yang istilahnya nangani masalah rahasia perusahaan gitu.
jujur waktu itu luar biasa kalut gitu. Kan si teman saya yang si A ini tadi, dia kan juga ada di outsourcing company, dia bilang berat kayaknya, ya dalam artian kalau misal yang secara umum, misal kayak kita di outsourcing company, kita ditempatkan di perusahaan A gitu, misal kita diberhentikan dari situ pun, asal kita sama outsourcing company kita nggak diberhentikan kan kita masih bisa kerja gitu kan. Tapi dia bilang di kondisi-kondisi yang lain pun itu dulu ada teman kerjanya juga masalah ID gitu, diberhentikan dari perusahaannya yang dia ditempatkan. Bukan cuma situ aja, yang di outsourcing company-nya pun dia diberhentikan gitu. Jujur pulang itu udah kacau banget gitu ya. Ya kalau misal aku diberhentikan dari sini, oke lah, mungkin kalau misal di outsourcing company nggak diberhentikan kan masih bisa kan di sini kan. Tapi kalau sama outsourcing company-nya pun diberhentikan, aku kerja apa gitu. Jujur pulang udah pusing luar biasa. Apa namanya, waktu itu si temanku si A ini dia bilang sama tim leaderku, tapi kan bisa alasan gini, yang sebetulnya nggak betul gitu, cuma untuk biar masalah ini nggak besar gitu. Jujur aku pun juga mikir gitu, kayaknya kalau gitu lebih aman lah gitu. Dan rasanya itu hati itu pengen juga gitu ngomong, desak tim leader saya, kan kamu yang ngasih tugas, sekarang ada masalah kenapa kamu diem gitu, nggak mau melindungi gitu. Kasih alasan apa kayak supaya bisa masalah ini nggak jadi besar gitu. Cuma kalau jalannya gitu kan bohong juga kan ujung-ujungnya gitu. Dan satu kebohongan itu biasanya nggak berhenti di situ dan akan diikuti kebohongan-kebohongan lain gitu. Pulang dari situ jujur udah galau luar biasa. Tapi bersyukur juga pulang siap itu sama istri gitu kan, dan dia kasih support yang luar biasa itu. Ya udah ya kita jalani aja bareng, kalaupun nanti berhenti ya udah kita pulang Indonesia aja, kita jalani bareng. Justru itu jadi satu kekuatan luar biasa itu. Tapi ya namanya kerjaan ya dimanapun tetap pusing kan. Dan itu di pas tanggal 8 gitu, tanggal 9 aku cuti, jadi aku nggak tahu urusan di kantor itu seperti apa perkembangannya, aku nggak tahu gitu. Cuma yang aku tahu ini harus nyiapin Natal bersama itu. Justru jujur pusing luar biasa, khawatir luar biasa. Rasanya itu Tuhan, aku udah capek nyiapin, kenapa kok kayak gini. Aku bukannya dengan tujuan jelek loh pakai ID-nya orang lain, ini kan disuruh sama bosku, dan itu untuk kerjaan yang memang betul untuk kerjaan gitu, bukan untuk hal-hal yang enggak gitu. Ini aku yang kulakukan ini bukan hal yang berdosa loh Tuhan, kenapa kok jadinya kok jadi berat ini gitu. Tapi ya bersyukur di ibadah Natal itu juga firman Tuhan luar biasa meneguhkan bahwa Tuhan itu nggak ada yang mustahil, bersama Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Ya saya waktu itu nggak tahu juga ini nanti ke depan kayak apa, tapi itu boleh jadi saya pegang gitu. Tuhan, aku nggak tahu ke depan ini aku mau masih di Jepang atau harus balik Indonesia atau mau kerja di mana, nggak tahu. Tapi aku tahu bahwa Tuhan itu yang akan pegang jalan hidupku. Udah jalan-jalan gitu, Senin kan udah mulai masuk lagi, tapi nggak ada kabar sama sekali gitu. Baru sekitar hari Rabu, hari Kamis itu dari yang outsourcing company ku bilang, oh ya udah next time ingat baik-baik ya, itu nggak boleh gitu. Ya satu sisi itu agak sedikit nyegelin gitu ya, berarti kan nggak terlalu serius kan sama yang di outsourcing company. Kalaupun berhenti sama ini kayaknya nggak bakal jadi masalah di sana gitu. Tapi nggak tahu juga kan, belum tahu keputusan dari yang ini gitu. Dan di hari Jumatnya itu pun juga kita ada bonengkai. Biasa kan kita akhir tahun ada bonengkai, dan kebetulan ada juga satu teman yang pindah ke tim lain, jadi juga sekaligus sobat cukai gitu. Dan dia setelah
itu kan dari Jumat, minggu depannya itu apa namanya di apa perlu syuco gitu ke tempat lain, jadi mungkin nggak ketemu. Dan biarpun boneka biasanya orang itu minum-minum senang-senang gitu kan, tapi itu jadi satu boneka yang agak suram gitu, dan orang itu pun juga bilangnya apa kayaknya nggak mungkin deh gitu. Dan dia ya nggak tahu apa habis ini syuco masih ketemu nggak ya kayak gitu. Kalau nanti kamu diberhentikan kasih kabar ya. Itu bukan, itu memang aku tahu dia dengan care itu bilang itu, tapi itu nusuk di hati ya kan. Itu nusuk hati itu. Malah hari minggunya tapi bersyukur juga waktu ada masalah ini saya share gitu sama Pak Ayub, dan beliau kasih dukungan yang luar biasa. Dia bilang kami akan doakan, dia juga kasih penguatan yang luar biasa. Hari Minggu dia bilang ke aku minggu depan bisa nggak misal bantuin pelayanan di Kobe. Dalam hati aku bilang ini aku lagi bergumul berat ini, apa yang aku harus sampaikan gitu kan. Terus waktu kan kayak intisari khotbah kan dari Pak Ayub juga, dia sampaikan, aku baca lah ini bagi Tuhan gak ada mustahil, tapi kok kayaknya mustahil masalahku gitu kan. Bahkan yang orang di sekitar saya pun nanti kalau kamu diberhentikan kasih tahu ya. Aduh, rasanya nyesek gitu. Tapi satu hal dari ringkasan yang diberikan Pak Ayub saya coba renungkan, dan saya belajar banyak dari Maria tadi. Dia bilang bahwa kita ini cuma hamba Tuhan, kita yang tahu kita cuma perlu taat, karena bersama Tuhan nggak ada yang mustahil. Puji Tuhan, hari Kamis tim leader saya bilang ya kamu dapat warning keras gitu, tapi kamu tetap di sini. Dan saya jujur saya bukan orang yang punya iman itu kuat gitu. Saya orangnya itu cenderung khawatir luar biasa. Saya orang yang jujur pengennya itu hidup itu yang lurus aja gitu, nggak pengen ada naik turun gitu. Pengen hidup itu aku punya plan kayak gini, nanti seperti kayak gini gitu. Dan kadang kalau kita seperti itu ya, itu kadang kita jadinya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tuhan, aku punya plan kayak gini, aku mau ini jadi gitu. Nah aku bergantung pada plan. Tapi ketika nggak sesuai sama plan, luar biasa galau, luar biasa putus asa. Tapi satu hal, buat Tuhan nggak pernah yang mustahil. Jujur di dalam hidup saya itu mungkin banyak orang bilang hidup kamu itu enak nyaman gitu. Banyak orang yang jujur bilang itu ke saya. Tapi di satu titik mungkin Tuhan memang betul-betul ajar saya untuk boleh dengan sungguh andalkan Tuhan di dalam kehidupan. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan, itu bukan hal yang sia-sia, karena Tuhan memimpin hidup kita, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berdoa. Bapak kami